Tuhan. Berkatilah ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berduka Engkau hiburkan Tuhan. Dan yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami undang kuasa Roh-Mu Tuhan hadir di hati kami. Di hidup kami, di pikiran kami, di mulut bibir kami. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu yang besar, yang agung, Yesus Kristus, Raja segala Raja. Haleluya, amin. Thank you Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be in you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center.
bangkit berdiri. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Say from my heart. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Say Jesus, Jesus, call Jesus, 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 say Jesus, Jesus, Jesus. You're the center of my life. You are the center of it all. You are the center of the church. Jesus, you're the center of my life. You're the center of this church. You're the center of it all. Jesus, I love you, You're the center of my life. You're the center of the church. You're the center of it all. Oh my Jesus. Kiara namanya seralamaya. Kau menjadi pusat kami Tuhan. Pusat gerejamu ini Tuhan. Pusat kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjadi tujuan setiap kehidupan kami Tuhan. Kiara maya seralamaya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu untuk setiap kami. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus penuhi hati kami saat ini. Murnikan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
biar Engkau yang ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus di hidup kami. Yes God. Terima kasih Tuhan. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat saja katakan dengan sungguh-sungguh. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Luar
biasa. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah minggu ini di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Oh, ada di pojok sana. Mungkin kita yang ada di sekitarnya boleh kasih salam. Selamat datang Bapak Ibu. Ya, kami selamat datang di keluarga Gereja Injil Kerajaan Manyaran. Ya, diharapkan minggu depan selanjutnya boleh bergabung pada ibadah minggu di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Hari ini kita mau rayakan kasih Tuhan. Saya percaya tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Memuji Tuhan. Say haleluya. Kau setia Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Ya. Tuhan kita itu ajaib. Ajaib. Kalau ada kata-kata
kata-kata yang di atas ajaib. Pastinya saya akan pakai kata-kata itu, tapi enggak ada. Luar biasa ajaib Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Ajaib. Dia akan ajaib masa lalu, masa sekarang. Kita nantikan keajaiban Tuhan. Kita akan melihat dan mengecap setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Boleh tunjuk temannya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kuasa-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kuasa-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Ya Tuhan, setiap kami merasakan keajaiban-Mu, setiap kami bersyukur buat keajaiban-Mu Tuhan. Yes God, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku katakan sungguh-sungguh tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesusku ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Katakan ada mujizat. Katakan ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesusku ajaib. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau percaya. Karena aku punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Saya sangat diberkati dengan lagu ini. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada nama apapun yang berkuasa
selain dalam nama Yesus. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Banyak akan kecewa. Tapi ketika kita percaya, di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada kecukupan. God is enough for me. God is enough for our church, buat gereja kita. Tuhan cukup buat hidup kita. Tidak ada yang lain. Ketika kita punya hati, Tuhan cukup buatku. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi gesekan di tengah kita, tidak akan mempengaruhi sikap kita. Kita akan meresponi sebagaimana Tuhan inginkan kita meresponi dengan baik. Mari kita naikkan lagu. Tak berdaya. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, biar ini menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, ada kekuatan baru mengalir saat ini. Bagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu, tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan dalam Dia. Sandang Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Ya Tuhan, hanya di dalam-Mu ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, mari katakan sungguh-sungguh. Nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku. Bapak Ibu angkat tangan, katakan dalam nama Yesus.
kuasa kegelapan Tuhan. Kami mau dipulihkan. Dalam nama Yesus. Kutuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. dalam nama Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Kami mau percaya di dalam Engkau semua kutuk sudah dijadikan berkat Tuhan. Semua dosa Engkau ampuni, semua kegagalan Engkau berikan kekuatan sanggup menghadapi semua masalah dan berkemenangan. Terima kasih Bapa, janji-Mu yang Tuhan telah bagikan untuk setiap kami. Kami akan terus menikmati segala yang baik yang Tuhan telah beri. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, untuk setiap kami menangkap dan hidup di dalamnya. Oleh karena roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri akan mengubah pola pikir kami dan hidup kami sebagaimana Engkau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang luar biasa di mana kita diberikan kekuatan, kesehatan dan juga mendapatkan anugerah untuk kita bisa memuji, menyembah dalam ibadah di kesempatan hari ini. Kita akan bersama-sama melanjutkan, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita dimotivasi untuk hidup di dalam iman, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan semua keputusan yang telah Anda dan saya ambil untuk tinggal di dalam Dia merupakan keputusan yang luar biasa. Dan keputusan untuk percaya kepada Yesus memang itu benar. Dan ada rencana yang Tuhan telah siapkan bagi kita untuk orang yang tinggal di dalam Kristus. Namun ada nasihat untuk tekun di dalam iman, di mana pada saat Anda menempatkan diri untuk tinggal dalam hadirat Tuhan, untuk tinggal hidup dalam Kristus, untuk bergerak bersama-sama dengan Dia, maka ada nasihat-nasihat sebab kita masih hidup di dunia ini dan kita bersama-sama akan terus melanjutkan apa yang Tuhan telah rancangkan sehingga masing-masing kita
tetap tinggal dan memuliakan nama Tuhan. Perhatikan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama tentang nasihat supaya kita bertekun di dalam iman. Apa saja yang membuat kita bisa mencapai sukses dan menyelesaikan pertandingan iman kita, supaya kita mendapat bagian yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau Anda perhatikan, ada beberapa statement yang Tuhan ingatkan melalui Rasul Paulus, karena dia sendiri telah mengejar apa yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan minggu yang lalu kita tahu bagaimana keputusan Rasul Paulus untuk tinggal dan hidup menjadi seorang yang pemenjaraan oleh Roh Kudus. Sedia untuk dipenjarakan oleh Roh Kudus. Dia berkata ada sengsara, ada penjara, ada berbagai macam hal yang akan menimpa dalam dirinya. Namun dia mau percaya orang dipenjara oleh Roh Kudus ini akan mengalami keteduhan, kedamaian, karena dia berkata, goalku adalah bagaimana supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Goalku adalah supaya mencapai kekekalan, yaitu surga. Karena hidup di dunia ini sementara. Siapa yang mau hidup di dunia ini selama-lamanya, angkat tangan. Enggak ada ya. Semua kita setuju ya hidup di dunia ini sementara sajalah ya gitu ya. Kalau boleh ya Alkitab berkata 70 tahun, karena kelebihannya adalah kesusahan, dan itu yang terjadi. Bahkan ada orang-orang tertentu belum sampai umur 50 dia berkata, rasanya mau pulang aja gitu ya. Mau pulang kemana? Ya pulang ke surga. Emangnya surganya punya siapa? Ya punya Tuhan. Lah kamu sudah siap masuk ke surga? Saya sudah siap. Cuma surga sudah siap enggak untuk menerima kamu? Kan gitu saudara ya. Kalau surga belum siap menerima Anda dan saya, walaupun kita ngeyel, balik aja lah. Emangnya surganya punya diri kita. Nah, itu sesuatu yang menjadi peringatan buat kita. Nah, sehingga kalau saudara perhatikan, ada beberapa hal peringatan. Yang pertama-tama diingatkan, kita ini punya banyak saksi. Saksi yang bukan hanya mencela, karena saksi kan bisa mengkritik detail-detail apalagi orang yang berlawanan politik gitu ya, mereka itu nyinyir kata-kata negatif. Kita lihat ini orang baiknya luar biasa, kok masih aja dinyinyirin gitu ya. Pernah membaca bagian itu? Atau saudara sedang ngalami kan gitu? Aku tuh sudah baik, kurang apa sih aku ini? Orang berkata, kowe iki kurang ajar. Oh ya kurang ajar. Karena kita merasa diri kita baik, tapi ada banyak orang yang mengkritik bagian-bagian yang memang kita sendiri belum bisa melihat secara utuh apa yang kita hidupi ini. Ada banyak begitu saksi yang memperhatikan, mempedulikan kita. Di mana dalam perlombaan, gelanggang perlombaan, katakanlah kita ini bersama-sama setelah kita percaya kepada Yesus, maka kita dimasukkan dalam sebuah perlombaan. Dan Anda adalah pemain, bukan sebagai pengkritisi atau penonton. Kita ini pemain, kita sedang berlomba untuk untuk mendapatkan hadiah yang Tuhan telah sediakan. Nah disitulah dikelilingi ada banyak orang.
Dan orang-orang itu bukan orang-orang yang sedang memulai, tapi orang-orang yang memang sudah menyelesaikan akan pertandingan mereka. Ada pengalaman-pengalaman yang begitu hebat yang dialami oleh para saksi ini. Mereka menyaksikan akan pertandingan iman kita dan mereka berkata, aku percaya kamu akan menyelesaikan pertandingan imanmu dengan sempurna. Sebab engkau bukan sebagaimana aku, kalau aku tidak disertai oleh Roh Kudus. Aku hanya percaya kepada Tuhan. Orang-orang perjanjian lama kan mereka berkata, aku ini beriman oleh karena aku percaya. Dan aku terus mengejarnya kalau aku mendapatkannya. Tetapi kamu sudah disediakan firman yang ditulis sebagai peringatan-peringatan setiap perempatan jalan ada tanda khusus di mana Anda boleh lewat ke situ. Jangan nyelonong ke bagian yang lain. Tanda itu sudah diberi. Jangan menyerong kiri, jangan menyerong kanan, maju terus dan itulah tandanya kamu akan sampai. Bahkan diberikan petunjuk bagaimana Kristus Yesus hidup dalam kesaksian-kesaksian yang memang telah menyempurnakan akan apa yang seharusnya Anda dan saya kerjakan. Dan disitulah para saksi berkata, aku percaya kamu bisa, kamu sanggup, kamu bisa menyelesaikan sampai akhir dan finish well gitu. Dan kemudian ada orang-orang yang memang mereka itu memberikan kekuatan buat orang-orang percaya. Tapi kita punya masalah. Masalah kita adalah beban dan dosa yang begitu mengerintangi kita. Ada beban yang memang nempel pada hidup kita ini. Beban apa? Beban masalah masa lampau. Masalah yang membuat kita ini tertekan. Ada pengajaran-pengajaran yang keliru oleh karena orang tua kita. Ada desain yang keliru, orang tua kita berkata, sudahlah percaya bahwa orang tua ini lebih benar daripada anak-anak. Mereka berpikir orang tua banyak makan asam garam sehingga nasihat-nasihat diberikan. Berdasarkan pengalaman mereka yang belum kenal Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan mungkin berbeda. Tapi orang-orang ini yang kemudian nasihat-nasihat yang diberikan dan kemudian membuat orang ini bisa mengambil keputusan keliru. Nah, beban-beban itu yang dimana kita mendapatkan benturan-benturan dan disalah-salahke, sedang mau menimba ilmu untuk mencapai apa yang Tuhan telah berikan, dikatakan ini enggak penting. Kamu karunia yang seperti ini enggak penting. Yang penting itu kamu kerja keras. Kamu lakukan ini, lakukan itu. Sehingga pada saat saya kecil main gitar itu dianggap kayak wong wis sugih mainan gitar gitu. Senengnya nyanyi padahal sedang mengembangkan akan karunia. Dan orang ini berkata, sudah daripada main gitar sekarang kamu ke hutan nyari kayu, cari kayu hutan. Dan mereka berkata, pinter kowe, tunduk kepada orang tua, taat kepada orang tua. Padahal saya itu main gitar mau bikin lagu. Begitu lagu belum selesai, sudah diusir, lupa saudara ya. Nah, ada orang-orang yang memang menghentikan akan karunia-karunia yang muncul dari anak-anak mereka. Dan ditunjukkan kepada kita itu merupakan beban. Beban yang oleh karena sakar PDW. Belum waktunya pacaran gitu saudara. Ya memang belum berhasil karena apa? Itu kalau sudah melekat rasa kayak coklat, padahal bukan itu yang semestinya dimiliki. Dan disitulah yang kemudian melukai diri sendiri. Melukai akan kehidupan kita. Sehingga mau bergerak sudah ada sesuatu
yang membuat dia trauma. Pergerakan itu terhenti sehingga tidak maksimal di dalam perolehannya. Beban yang membuat kita tidak begitu cepat di dalam melangkah. Beban yang membuat kita terpuntang-panting, tertatih-tatih. Memang beban itu bukan dosa, tapi beban itu bisa menghentikan akan langkah hidup kita. Yang kedua, bukan hanya beban, tapi dosa yang begitu merintangi. Karena dosa-dosa masa lampau itu membuat trauma-trauma tertentu. Yang tadinya Tuhan telah menyediakan seorang yang lebih baik. Dia berkata, dah pilih rotan, pilih akar, sekalipun enggak dapat rotan. Itu menyedihkan. Dan kalau Anda perhatikan, Tuhan inginkan supaya kita bertekun dalam perlombaan yang telah diwajibkan. Kewajiban masing-masing orang yang telah ditempatkan dalam pilihan-pilihan oleh Tuhan. Orang-orang pilihan itu wajib menghadapi akan perlombaan yang ada. Sehingga orang itu bisa melesat kuat. Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan yang Tuhan ajarkan supaya kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Perlombaan yang ada, sudah ada orang yang sudah menyengerjakan. Dan itu tapak-tapak kakinya ada di depan. Yang membuat Anda tidak perlu tersesat. Yang membuat Anda tidak perlu keliru jalan, salah jalan. Yang membuat Anda pasti bisa menyelesaikan dengan baik. Memang ada tantangan, memang ada rintangan. Bahkan Alkitab berkata itu ada sesuatu apa yang dikatakan di sana. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Dan di sanalah yang Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa salib telah disediakan. Untuk kita berkata, salib adalah sukacita buat aku. Rintangan, beban yang ada menjadi sesuatu yang memberkati hidupku. Karena akan melatih kita semakin kuat. Ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sudah menjadi sebuah kewajiban. Tatkala hidupmu benar, tatkala engkau di posisi yang benar, ada bantahan. Katakan ada bantahan. Bantahan itu seringkali membuat orang nervous. Sudah, apa yang kamu putuskan? Waktu kamu mengambil sesuatu untuk mengembangkan karuniamu itu, kamu tepat. Dan kamu memang baik di posisi itu. Nanti 3, 4, 5, 8 tahun kamu bisa expert bagianmu. Tapi orang berkata, rasanya enggak cocok sih kamu di situ. Membuat orang down. Dan berkata, lihat saja, kamu enggak pantas duduk situ. Karena yang diduduki itu pantasnya orang lain. Kamu enggak pantas di situ. Bukan hanya dirinya yang sedang bergerak, tapi punya saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibunya, mereka berkata bersama-sama seperti choir berkata.
Jangan di situ. Membuat kita nervous. Kalau dengan teman kita, sahabat kita, mungkin mereka akan memberikan dorongan, memberikan kekuatan. Pas kamu bergerak, ayo selangkah lagi, selangkah lagi, selangkah lagi. Benar posisimu dan engkau akan bisa expert mengerjakannya. Tapi orang-orang yang iri hati dia berkata, masa iya sih kowe iso menyelesaikan bagianmu. Enggak pantas. Diserang kiri, serang kanan, serang muka, serang belakang. Digondeli, dijoroke saudara. Bantahan-bantahan itu seringkali akan menerpa. Kalau Anda tadi nyanyikan, sekali Yesus tetap Yesus gitu saudara ya. Kalau di dalam Yesus semua bubar kabeh, oh ya ora, bukan bubar kabeh, tapi membuat kita akan menjadi semangat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Adakah di antara kita yang sudah mencucurkan darah? Oh ada, Love tadi jatuh gitu. Ya mungkin karena jatuh kemudian keluar darah itu sampai dia. Tetapi bukan menghadapi pencobaan, bukan mengalami rintangan, bukan mengalami tantangan, bukan karena apa yang Tuhan telah sediakan buat orang ini. Tapi kita diajarin dalam pergumulan kita melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah disinilah yang seringkali menjadi evaluasi buat setiap kita. Begitu kita dipercaya untuk melakukan sesuatu, tekanan ada kiri kanan muka belakang, mulai lemes dan berkata, udahlah jangan saya lah, coba mereka aja yang bergerak, izinkan mereka yang ngomel terus nerocos, izinkan mereka, apakah mereka bisa berhasil? Lah kamu, aku enggak usah karena aku belum siap. Kapan siapnya? Mbuh rak weruh, mundur sampai tua. Dan kemudian setelah jadi nenek kakek baru, aku siap melayani Tuhan. Kasep saudara ya, karena kakinya sudah tidak kuat lagi. Ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ingat, kalau Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Dan mengalami proses seperti itu, percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Anda menghadapi masalah yang melampaui kekuatan kita. Dia izinkan menghadapi masalah untuk latihan kita. Latihan berdiri, latihan berlari, latihan untuk bergerak, latihan untuk bersama-sama melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Alkitab berkata, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Zaman sekarang mungkin karena sudah disusupi dengan ilmu tertentu, ojo ngajar anak. Kalau anak mau ajar, wah nanti jadi kurang ajar. Padahal Alkitab ngajarin untuk kita mengajar anak kita. Perlu dididik, perlu memberikan arahan, mendisiplin anak-anak kita. Ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu seperti apa?
anak-anak yang mungkin tidak ada didikan, anak-anak yang dinina-bobokkan, sedikit kesalahan ya sudah dimaklumi, sedikit kesalahan maka orang itu mendapatkan sesuatu yang membuat orang itu lembek dan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Alkitab menunjukkan kepada kita orang itu boleh hidup, bisa hidup menghadapi tantangan, rintangan yang bisa begitu kuat. Karena di situ ada disiplin yang dikerjakan oleh ayahnya. Yang di situ ada teguran yang dikerjakan oleh ayahnya. Dengan demikian ayahnya dihormati. Karena apa yang dikatakan oleh ayahnya itu kok benar ya. Aku keliru jalan, mengalami kejatuhan, mengalami berbagai macam rintangan. Sehingga anak-anak kita akan berkata, benar omongnya bapak, benar omongnya ibu. Kadang kita itu sadar setelah lewat dan kita tidak aware waktu kita diperingatkan. Ayat yang 10 dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi maksud dalam didikan adalah supaya orang itu didapati benar, didapati kudus. Karena Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Maka dia akan mengalami sukacita karena dia tahu sebuah kebenaran membuat orang itu dilatih. Ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ini bagian di mana masing-masing kita diperintahkan untuk mengejar kekudusan. Untuk hidup benar, untuk hidup damai. Sebagaimana kalau sebisa-bisanya keputusan tergantung pada Anda. Berbuatlah damai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ayat yang ke-15, baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Perhatikan, jagalah supaya kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan bersama-sama dengan orang-orang kudus. Jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kita tahu kasih karunia Allah itu salah satunya kehidupan yang kekal, keselamatan yang kita terima dalam Kristus Yesus. Membuat Anda dan saya
telah tepat berdiri oleh karena percaya Yesus, maka Anda mendapatkan janji supaya memperoleh hidup yang kekal. Tapi yang kedua, anugerah Allah adalah kuasa Allah yang menyertai orang-orang percaya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, bagian inilah yang harus dipertahankan, di mana Anda tinggal dalam urapan Roh Kudus, tinggal dalam kasih karunia yang dikerjakan oleh Roh Kudus, membuat Anda dan saya damai sejahtera dan sukacita. Kita tahu bahwa ini enggak gampang, tetapi harus diupayakan, harus diusahakan. Oleh karena roh yang ada di dalam diri kita yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai macam masalah. Ingat, soal kerajaan surga bukanlah soal yang bersifat material, namun soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Membuat Anda dan saya senantiasa ada dalam hadirat-Nya. Kemurahan Allah sesuatu yang baik yang tidak bisa didapatkan dengan kekuatan sendiri. Itu merupakan bagian dari karunia Allah. Dalam teologi Kristen istilah karunia atau karisma adalah anugerah spiritual yang memampukan untuk orang-orang percaya tetap teguh berdiri dan bahkan menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Apa yang harus dilakukan supaya kita semua tetap dalam anugerah Allah? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam kita itu akan terpancar air kehidupan. Alkitab berkata kalau kita tidak bisa menjaga untuk anugerah Allah yang telah dipercayakan kepada kita, maka akan muncul yang namanya hati yang pahit. Seperti apa hati yang pahit? Seorang Saul yang bukan apa-apa, dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan untuk menjadi seorang raja. Belum selesai dengan hidupnya, tetapi orang ini berkata bahwa aku enggak layak. Tetapi Samuel berkata, kamulah orangnya. Dan disitulah dia mulai mengambil alih apa yang dipercayakan kepadanya. Berhasil enggak? Berhasil. Menjadi seorang raja. Namun pada saat tertentu hadapi masalah, dia melihat ada seorang muda yang masih belia. Orang ini dipakai oleh Tuhan karena mentakjubkan banyak orang. Sementara orang ketakutan terhadap Goliat, mereka melarikan diri dan sembunyi tatkala tantangan-tantangan disampaikan oleh Goliat. Hari itu Daud, seorang yang sudah mahir dalam bertempur duel 1 lawan 1. Dia berpikir, singa aja aku taklukkan. Raja rimba aku taklukkan. Ini orang enggak bersunat, bisa aku taklukkan. Orang gempar melihat seorang anak muda yang tidak terlatih berperang dalam ketentaraan, tapi dia mampu mengalahkan Goliat. Dari situ banyak wanita-wanita yang mengeluh-elukan dengan choir mereka. Dia berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saya coba nyanyi, saudara. Itu kor yang ada, mereka melantunkan kata-kata. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu bukan opposite, bukan pertentangan. Namun yang dimunculkan oleh wanita-wanita itu, mereka ingin berkata, ini Daud mewarisi akan kekuatan yang dimiliki oleh Saul.
Saul sudah mengalahkan beribu-ribu. Dan Daud mengalahkan berlaksa-lasa. Yang dimaksudkan oleh wanita-wanita Israel itu memberikan encourage buat Saul sebagai raja. Kalau rajanya sudah mengalahkan beribu-ribu, ini orang muda bisa mengalahkan berlaksa-lasa. Akan muncul mungkin ada orang lain yang bisa beribu-ribu laksa. Sehingga pemimpinnya akan bangga. Puji Tuhan, aku bersyukur. Kalau aku diperhitungkan beribu-ribu, anak buahku bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Harusnya begitu kan saudara. Mana ada sih papa cemburu sama anaknya yang lebih berhasil. Kalau sampai anak cemburu dengan papa cemburu dengan anaknya yang lebih berhasil. Dan kemudian nggak usah kamu berhasil. Cukuplah kalau sama setara dengan papa. Itu gemblung saudara ya. Kita akan berkata ini papahnya ini kurang saon mungkin. Nah, seharusnya Saul ini bangga berkat apa yang dikerjakan oleh Saul yang setia, yang taat kepada Tuhan, mengerjakan yang terbaik. Dia mengalahkan beribu-ribu musuh. Muncul Daud diperhitungkan berlaksa-lasa. Tapi karena dia belum selesai saudara. Si pemimpin ini belum selesai maka berkata, aduh aku cuma diberi hitungan beribu-ribu. Sedangkan Daud berlaksa-lasa. Nanti gimana? Langsung pikirannya seuzon saudara ya. Pikirannya ini Daud bisa memimpin lebih dahsyat lagi. Dan aku akan tersingkir. Kok ngono ya pikirannya ya? Pernah saudara memikirkan begitu? Pernah apa pernah? Atau saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Ini kan mestinya pemimpin kan seneng gitu yang lihat anak buahnya maju gitu. Bukannya Daud ini kok bisa diperhitungkan berlaksa-laksa sedangkan aku cuma beribu-ribu. Harusnya aku berlaksa-laksa, Daud yang beribu-ribu. Tapi kan keputusan spontan. Katakan keputusan spontan. Itu alami saudara ya, mereka hanya ingin mengatakan hebat Saul itu mengalahkan beribu-ribu. Ini ada anak buah yang akan melejit dan mengalahkan berlaksa-laksa. Pemimpinnya minder, nervous, dan dia nggak percaya diri. Waduh, gimana ini? Kalau dia diperhitungkan berlaksa-laksa, sedangkan aku hanya beribu-ribu, kok di-compare seperti itu? Harusnya dia berkata, ini baik, karena penerus akan jauh lebih bagus. Dan dia secara otomatis akan bertumbuh dalam kepemimpinan yang ada. Karena pikiran yang negatif itu merusak pola pikirnya, merusak hatinya, dan membuat hatinya marah. Lalu dia berkata dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu apa saudara? Menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini pikirannya itu nerawang jauh. Karena ketakutan itu membuat dia mengalami kelumpuhan dalam berpikir positif. Dan menghancurkan akan reputasi yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Ada sebuah kata-kata pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Orang yang berhikmat, seorang raja yang luar biasa. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Baca bersama-sama dengan saya. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. 26. 7 ayat
Ya oke, 26. Nah, baca sama-sama, 23. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada apa yang lebih pahit daripada maut? Itu kan maut itu sudah pol-poli gitu. Kematian itu sudah pol-poli. Tapi dikatakan lebih pahit daripada maut. Yaitu apa saudara? Jangan tertuduh kalau Anda perempuan. Karena ini berbicara tentang jemaat Tuhan, saudara. Kalau perempuan masih menggunakan jala, ya kita harus bertobat. Dikatakan apa? Perempuan yang ada adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang berkenan, yang dikenan Allah terhindar daripadanya. Tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Hanya orang berdosa yang ketangkap dengan jala, yang ditangkap oleh belenggu, yang ditangkap oleh jerat yang ada. Dan inilah yang menimbulkan sesuatu, membuat orang ingat saudara, orang yang pahit akan merusak hidupnya, merusak pikirannya, merusak hatinya sendiri. Lihat ayat yang ke-16. Alkitab berkata, ayat 16 dari kitab Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Ibrani 12 ayat 16. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk apa? Untuk sepiring makanan. Kalau Anda perhatikan, cabul itu apa sih? Pikirannya ngeres gitu ya. Pikirannya membuat orang itu mengalami hal yang tidak benar. Dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara, di masa itu hidup yang Tuhan izinkan mengalami sesuatu yang luar biasa. Hampir serupa dengan kehidupan yang zaman sekarang ini. Kita hidup dalam masa percepatan. Apa yang kita tabur segera kita akan tuai. Dan membuat kita semua akan terenganga kalau ada orang-orang yang tadinya superior dan tinggal nama membuat orang itu menjadi kata-kata yang negatif. Kalau Anda perhatikan di sana, langkah pada akhir kehidupan yang menentukan, yang membuat orang itu bisa mencapai garis akhir dengan baik, dengan memuliakan Tuhan, atau justru menjadi sindiran. Langkah kaki kita mendekati dengan garis akhir, di mana kita semua diizinkan memasuki masa akhir dari akhir zaman. Anda dan saya harus berlari dengan kuat dan mengerjakan sesuatu yang mulia. Yang pertama dari hidup Esau kita ngerti, kita dapat menjadi orang Kristen yang mempunyai sifat seperti Esau, yang hanya sekedar untuk kepentingan daging, mengutamakan, memuaskan kedagingan kita. Yang kemudian ujung-ujungnya akan menjadi isu yang mengerikan. Perhatikan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17. Dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17.
Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan-keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang tetap hidup selama-lamanya? Orang yang melakukan kehendak Allah. Kalau orang itu hidup dalam kehendak daging, apa yang terjadi? Tersingkir. Orang itu tidak akan hidup kekal selama-lamanya. Dan disinilah yang Tuhan peringatkan buat anak-anak Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Apa saja yang bukan keinginan kehendak Bapa? Yang pertama, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu semua bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hal yang berikutnya Tuhan ingatkan buat kita semua. Esau rela menjual hak kesulungannya hanya demi kenikmatan kedagingannya. Kalau Anda perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-32. Kejadian ayat yang ke-25, pasal 25, ayat yang ke-20, ayat yang ke-32. Baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Orang ini sama sekali tidak menghargai hak kesulungan. Dia berkata, aku sebentar lagi mati. Berikan kepadaku. Hak kesulungan itu bukan berupa harta benda yang begitu melimpah. Tapi itu sebuah kata-kata berkat. Tapi kata-kata berkat itu sesungguhnya akan memberikan kegairahan hidup. Sebab orang yang percaya hanya dengan mendengar kata-kata berkat, maka kata-kata berkat itu akan termanifestasi di suatu waktu, di saat tertentu. Bahasa Jawa itu mak blegeduk gitu ya. Karena tiba-tiba saatnya. Tiba-tiba, waktu itu enggak ditentukan. Perhatikan saudara, kata-kata iman itu akan begitu nyata, datang secara tiba-tiba. Yang membuat orang itu memang akan terkejut, kok bisa ya? Karena Anda dilingkupi dengan hadirat iman yang membuat Anda berkata, dahsyat firman Tuhan itu, begitu ajaib. Yesus ajaib yang Anda dan saya dengungkan luar biasa. Ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 dikatakan, Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Perhatikan saudara, itu dilepaskan begitu saja, dan hanya sepiring semangkok kacang merah yang hanya sekedar untuk dinikmati. Pasal yang ke-27, Kejadian pasal 27 ayat yang ke-36. Kejadian 27 ayatnya yang ke-36. Baca bersama-sama dengan saya. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Nah, berikutnya menuduh orang lain. Dia sudah menyerahkan di waktu yang telah disediakan. Dia berkata, udah tidak ada berkat buatmu. Kenapa tidak ada berkat? Karena itu sudah diterima oleh Yakub. Dan dia memberikannya dengan limpah si Yakub ini. Dan kemudian si Ishak ini. Kemudian hari itu si Esau menuduh Yakub. Dia telah menipu aku 2 kali.
Yang pertama hak kesulungan, yang kedua berkat. Padahal itu seperti mata uang, yang sisi satu hak kesulungan, yang sisi lain adalah berkat. Mata uang itu berlaku apabila dua sisinya sama. Dan ditunjukkan oleh Ishak bahwa semuanya itu sudah terjadi atas Yakub. Esau menangis sejadi-jadinya, tapi tidak mendapatkan apa yang dia terima. Dari apa yang dialami oleh Esau ini, membuat kita semua menyadari betapa Tuhan itu begitu janjinya ditepati. Yang pertama Tuhan ingatkan supaya kita masing-masing ini menyadari perjalanan iman kita. Ada saksi-saksi yang begitu memperhatikan, mempedulikan kita. Oleh sebab itu kerjakan dengan setia, kerjakan dengan teguh. Bertekunlah di dalam perjuangan itu. Ingat, lihat Yesus yang ada di depan kita, yang telah menyelesaikan apa yang dipercayakannya. Dan kita semua yang ada di dalam Kristus telah diampuni, telah ada di posisi yang tepat. Yang membuat kita bersama-sama berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Hanya Dia yang akan menolong kita. Hal yang berikutnya Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa roh itu akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Jangan permainkan Dia, supaya kita tetap hidup kudus dan menyelesaikan tugas seperti apa yang Tuhan percayakan. Dan berikutnya Tuhan ingatkan kepada kita, hanya orang-orang kudus yang akan ketemu dengan Tuhan. Hanya orang-orang kudus yang melihat Tuhan. Waktu Anda dan saya hidup kudus, maka hadiratnya Anda akan rasakan. Kemarin kita sedang nyembah Tuhan bersama-sama anak-anak remaja. Tiba-tiba satu anak jatuh gedebuk gitu. Tak tanya, kamu jatuh kenapa? Kakinya lemes gitu. Udah makan belum? Udah. Lalu ya lemes. Dan saya berpikir, ini Tuhankah? Anak saya berkata, itu koyok roh yang lain. Roh yang lain kok koyok gitu, saudara. Orangnya kemudian tenang. Dan Tuhan izinkan kita melewati semuanya itu. Jangan punya pemikiran yang membuat kita pahit. Karena kalau kita menjauhkan hubungan kita dengan saudara-saudara kita, menjauhkan dari anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan, maka akan muncul kepahitan, akar pahit yang menimbulkan kerusuhan di antara saudara-saudara, mencemari banyak orang. Lihat saudara, begitu kita hubungan dengan Tuhan gak beres, akan muncul kata-kata negatif, akan muncul pikiran-pikiran yang tidak kudus dan mencemari banyak orang. Kalau saya merenungkan kejadian-kejadian akhir zaman ini mengerikan. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, mereka begitu bangga karena Tuhan pakai hidupnya. Orang yang dipakai oleh Tuhan bukan identik dengan orang-orang yang kudus. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, pikirkan saudara, karena Tuhan tuh sayang umatnya. Pada saat Tuhan tuh sayang umatnya, Dia mau pakai siapapun, bahkan keledai pun bisa dipakai, betul enggak? Bahkan batu-batu juga bisa dipakai. Karena Tuhan Yesus berkata, batu-batu ini bisa memuliakan Tuhan. Keledai bisa dipakai untuk menegur nabinya. Jangan bangga kalau dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau Anda senantiasa menyukakan hati Tuhan, itu mulia saudara. Kadang-kadang kritik-kritik pedas yang membuat orang itu jatuh dan tidak berdiri, bahkan menjauhkan dari pertemuan ibadah kita.
Mari kita bersama-sama sambut untuk kita memuliakan Tuhan dan hidup berkenan di hati Tuhan. Ada satu ayat yang saya mau sampaikan buat kita renungkan bersama-sama. Ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama dari Ibrani 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-17. Teman-teman musisi silakan maju ke depan dan choir juga song leader. Ada perkataan yang disampaikan ayat yang ke-17, baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak peroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini ada sebuah cerita ya saudara. Ada seorang hamba Tuhan, beliau memang senior dan hatinya itu ingin banget diberkati. Ya, suatu hari ada seseorang yang memang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberkati orang itu. Dia sudah bawa berkatnya itu sak kepok dikantongi. Setiap kali ketemu dengan orang ini, sito ngalor ngidul ngetan ngulon, begitu selesai lupa untuk membagikan apa yang mestinya diberikan. Dan kemudian lewat hari itu, beberapa minggu ketemu lagi, cerita. Dan kemudian lupa lagi, sampai ujung-ujungnya gepokan itu dikasihkan ke orang lain. Begitu ketemu dengan orang itu, dia berkata, aku tuh kemarin tuh disuruh Tuhan untuk ngasihkan berkat buat kamu. Tapi setiap kali ketemu kamu, kok dilupakan. Sekarang sudah kasihkan ke orang lain. Lalu orang ini berkata, ya gimana dong? Ya mungkin bukan jatahmu. Apa yang terjadi kalau Anda dengar bukan jatahmu? Sedih kan saudara? Karena apa? Ada orang-orang yang seringkali meremehkan apa yang Tuhan telah janjikan dan kita dilupakan oleh Tuhan. Itulah Esau yang menjadi peringatan untuk kita semua supaya kita senantiasa hidup berkenan di hati Tuhan. Kita nyanyikan pujian supaya kita mengingat akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kau bukan Tuhan yang Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Saat Engkau sangat berarti bagiku. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. perbuatan kasih nyata, Perbuatan
Terima kasih untuk peringatan-peringatan yang Tuhan telah bagikan. Untuk masing-masing kami menyadari ada banyak jebakan di depan sana yang memungkinkan untuk kami jatuh terjerembab dan tidak bisa berdiri. Namun Kau ingatkan sekali lagi supaya kami bergerak dengan peringatan-peringatan perkataan firman-Mu yang menjanjikan kami untuk hidup dan bahkan hidup berkemenangan oleh karena anugerah Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengar perkataan ini dan menyimpan dalam hatinya menjadi sebuah perilaku yang mengubah hidupnya. Bahkan pola pikir yang diperbaharui. Memintakan berkat untuk Engkau yang menyatakan hidup di dalam setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap umat-Mu ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk, ada sesuatu yang akan disampaikan. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Hari Kamis yang lalu ketika kami ada doa malam di tempat ini ya, Bu Fitri menghampiri saya bahwa beliau akan pindah ke Papua dan tanggal 22 berangkat. Ya kami memang kehilangan ya, sudah sekian tahun. Berapa tahun Bu? 10 tahun ya, lebih 10 tahun beliau sangat setia membantu pelayanan di tempat ini, menjadi jemaat aktivis yang sangat luar biasa. Kami sangat diberkati dengan apa yang beliau lakukan dan sudah waktunya beliau akan pindah. Memang ini mandat ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu menempatkan kita dimanapun punya maksud dan tujuan yang baik. Beliau merindukan suatu saat akan ada gereja Tuhan JKI di sana, nanti Ibu Fitri bisa jadi gembalanya, amin. Ya, kerinduan beliau seperti itu kita doakan. Mari Bu Fitri silakan maju ke depan. Ya, sebelum kita mendoakan, ini ada persembahan dari tim choir ya. Memang karena saya dengar Kamis beliau waktu cerita sama saya ya, saya juga kehilangan ya. Tapi saya percaya ini adalah kehendak Tuhan ya, dan apa yang sudah Ibu lakukan, finish strong, finish well, and finish clean ya. Jadi saya nggak bisa kontak lain, saya kontak yang tim yang luar biasa ini, singkat, langsung kita gercep ya. Mari maju ke depan semuanya, kita mau memberikan, ini nanti di video kenang-kenangan Bu, nanti di sana bisa melihat apa yang kita mau berikan buat Ibu sebagai tanda kasih, biar ini diingat untuk kita tetap bersatu ya. Selama-lamanya tidak ada yang bisa memisahkan kita ya. Mau di situ apa di sini? Di bawah atau di atas? Hah? Oh ya boleh ya, oh yang lainnya yang Bapak Ibu yang masih itu, yang choir boleh maju ke depan ya. Ya sebentar, oke. Jadi di atas ya, nggak di bawah ya. Ya nanti lagunya udah dikasih tau Bang Jemi. Ya. Ini ada persembahan kasih lewat pujian. Kami bersyukur ya, Bu Fitri sudah menjadi rekan yang baik ya di choir, di DK dan juga di WL Singer ya. Ini perwakilan aja ya dari choir ya, memberikan yang terbaik buat Tuhan, biar ini boleh diingat oleh Bu Fitri. Saya mau bacakan pantun dulu ya. Ya ada pantun ini, Putri ya senangnya pantun. Siap ya nanti Bapak Ibu, cakep. Nanti Bu Fitri juga ingat ya. Ya. Sambil mereka mempersiapkan. Jadi ini Bang Jemi, saya Bang Jemi. Ya ini sebelum
sebelum kita selesai ibadah ya nih, karena spesial rekan Ibu Fitri yang luar biasa ya, akan berpindah ke Papua. Kita percaya Tuhan pasti memberkati ya. Dengar ya, ini pantunnya Putri nih. Terik matahari membuat haus. Cakep. Di pinggir jalan ada es degan. Cakep. Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasihnya membuat Ibu Fitri kuat dan sukses. Amin. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Pak Aris nanti nyusul. Iya, habis itu Bang Jemi. Iya. Seusai badai ada pelangi. Cakep. Ya. Awan biru melawan badai langit. Cakep. Ayo dengarkan lagu rohani supaya jiwa Bu Fitri tidak gelisah. Amin. Sudah ya. Bentar ya Bu. Shalom semuanya. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan dengan hati bersukacita dan bersorak-sorai. Come on, come on. Enzo Martin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Telah lama ku cari-cari makna hidup di dunia yang penuh arti. Tak pernah ku temukan di balik sopi. Tak jua ku temukan di balik doi. Hingga satu kali Tuhan Yesus datang menyapa, bawaku pada pertobatan di dalamnya. Ku rasakan di hati ada damai sejahtera. Yesus buat hidupku jadi berubah. Dengar dia panggil nama saya. My name. Dengar dia panggil namamu. Yap yap. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab sudah. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Come on. Yeah. Kini hidupku jadi berbeda. Sejak Yesus di hati hidup berubah. Tak lagi hidup untuk hal-hal yang fana. Tak mau lagi hidup di dalam dosa. Hei Bapa, Mama, adik kakak semuanya. Yesus panggil namamu sekarang juga. Berhenti hidup untuk hal yang sia-sia. Mari sekarang hidup di dalam anugerah. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus panggil kau tuh jawab sudah. Ya masih ada lagi nih loh Bapak Ibu ya buat Bu Fitri ya. Biar Bu Fitri bisa mengenang kita semua.
Yesus Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia melayanimu. Tetap nanti Pak Tri boleh maju ke depan. Minta Pak Agung juga boleh Pak. Juga Pak Bangun boleh Pak Bangun. Kita doakan Bu Fitri. Masih musik tadi ya, lagu tadi. Sampai akhir seperti wanita, nyanyikan dengan lembut. Mari kita mau doakan buat Ibu Fitri, supaya Tuhan memakai hambanya ini di tempat yang baru. Mari dipersilakan Pak. Mari kita kedangkan tangan kita buat Ibu Fitri. Engkau Tuhan yang telah meneguhkan hamba-Mu ini dalam panggilan ilahi yang Tuhan telah tetapkan. Berhari-hari, berbulan-bulan menantikan apa yang terjadi hari ini. Kami mau percaya Engkau yang akan menyatukan akan keluarga ini dan membuat mereka menjadi putra-putri kerajaan Tuhan. Apa yang telah bercerai-berai, Engkau menyatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Menganugerahkan hikmat pengertian yang datang daripadamu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, hari ini kami akan melepaskan hamba-Mu ini menjadi orang yang memuliakan Tuhan dalam segala hal. Hatinya hanya melekat kepada pribadi-Mu sendiri.
seperti tanah yang haus dan lapar akan Engkau, dan hidupnya akan terus memuliakan Tuhan. Langkah-langkahnya Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Anak-anak yang ada mereka akan melihat dan menjadi kagum karena perubahan yang telah Engkau buat. Ayahnya, ibunya, suaminya, semua Tuhan akan mendukung dia. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah permata ilahi yang akan menyinarkan kemuliaan Tuhan dimanapun kau berada. Kami percaya Tuhan, jadikan Tuhan, jadikan. Puji namamu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bawa anak-Mu Ibu Fitri dan keluarganya Tuhan, yang sebentar lagi Engkau akan bawa di tempat yang baru. Kami percaya tangan perlindungan Tuhan terus menyertai Bu Fitri dan keluarganya. Tuhan yang akan senantiasa mencukupkan segala sesuatunya, dan Tuhan yang akan menjadikan dia menjadi permata dan batu mulia yang luar biasa bagi lingkungannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, perlindungan-Mu tidak akan berhenti buat Ibu Fitri dan keluarganya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Engkau Tuhan yang selama ini sudah menyertai Ibu Fitri dan keluarganya. Dan kami percaya Engkau akan tetap dan terus selamanya Tuhan menyertai Ibu Fitri dan keluarganya. Kami percaya Tuhan, tangan perlindungan-Mu terus melingkupi Ibu Fitri dan keluarganya. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang singkapkan, Tuhan yang limpahkan berkat-Mu buat Bu Fitri dan keluarganya Tuhan. Dan biarlah kekuatan perlindungan dari Engkau sendiri yang melingkupi Bu Fitri dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan semuanya ke tangan kasih karunia anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sekian waktu yang lalu Tuhan boleh izinkan Bu Fitri ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Tuhan boleh izinkan Bu Fitri untuk berangkat ke Papua. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah atas hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu hal yang kebetulan. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang indah atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati keluarga ini, boleh bersatu, boleh berkumpul bersama suami, anak-anak yang ada. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan tercurah atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan, apa yang dikelakukan, apapun yang diusahakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Apapun yang disentuh, apapun yang dipegang, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, proteksi-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau perkatakan semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, pengurapan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Jadi apa yang sudah kami didoakan buat kehidupan Ibu Fitri, biar Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan di tempat yang baru, menjadi berkat, membawa berdampak buat kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang selalu mensupport Ibu Fitri dan keluarganya berkata amin, amin. Ya Bu, ini ada, makasih Pak, bangun Pak Agus.
Emang dulu. Ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa memberikan cup. Bu ada ya? Cek. Iya, Bapak Ibu, sebelum kita kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat jasmani, berkat rohani, berkat keluarga yang Tuhan limpahkan buat kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami memberikan persembahan, biar ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Yesus, amin. Berdiri bersama-sama. Lompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Kita angkat tangan kita, persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu dari ketulusan hati dan keseriusan jiwa, Kau yang membuat semuanya berkenan di hati-Mu. Kami katakan lebih dari cukup, bahkan melimpah, untuk memberkati akan bangsa-bangsa yang ada. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Saudara, dialah anugerah Tuhan yang akan memampukan kita semua untuk bergerak sebagaimana Dia mau. Kita percaya berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memaksimalkan setiap pribadi menjadi orang-orang kenamaan dan terang serta garam yang Tuhan telah nyatakan untuk bisa terpancar dan memberkati orang-orang yang di lingkungan kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati selalu hari.